Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Laila Kurniati, CGP Angkatan 8 Kabupaten Magelang, dalam aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Aksi nyata ini dilatar belakangi oleh dalam hal menuntun, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun tujuan yang diharapkan pada aksi nyata ini adalah 1. Mewujudkan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan kelas secara terbuka dan demokratis. 2. Mewujudkan disiplin positif menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan. 3. Membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah, yaitu guru dan murid. 4. Menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebaikan. Tolak ukurnya adalah 1. Terciptanya merdeka belajar pada peserta didik, yaitu bebas mengemukakan pendapat tentang keyakinan yang ingin mereka sepakati. 2. Peserta didik menjalankan kesepakatan kelas tanpa tekanan. 3. Terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. 4. Peserta didik menjalankan keyakinan kelas secara luas, yaitu di sekolah dan di rumah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. 2. Mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat kesepakatan kelas. 3. Mendesain kesepakatan kelas untuk cetak di percetakan. 4. Penandatanganan dan penempelan kesepakatan kelas. 5. Membimbing guru untuk membuat kesepakatan kelas yang pernah dipraktikkan di kelas. 6. Menanam dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. 7. Mensosialisasikan kepada rekan sejawat guru tentang aksi nyata budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan kepala sekolah, yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah untuk meminta izin melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan aksi nyata di kelas dan juga pada rekan guru. 2. Dukungan rekan guru. Saya mensosialisasikan kepada rekan guru dan meminta dukungan untuk dapat melaksanakan aksi nyata ini. 3. Dukungan dari peserta didik. Saya meminta izin pada peserta didik serta mensosialisasikan pada peserta didik tentang aksi nyata keyakinan kelas yang akan saya lakukan. 4. Dukungan dari seluruh warga sekolah termasuk pemangku kepentingan agar dapat melaksanakan aksi dengan lancar. 5. Meminta izin kepada wakil sarana untuk dapat menggunakan alat seperti infocus, speaker, layar proyektor, mikrofon untuk mendukung kegiatan ini. Dokumentasi kegiatan diseminasi di sekolah mengenal pemahaman dan pengalaman budaya positif. Dokumen kegiatan diseminasi pada siswa di sekolah mengenal pemahaman dan pengalaman budaya positif. Berikut ini kegiatan diseminasi aksi nyata di sekolah tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Hendra Marsita SPD, beserta Dewan Guru dan Karyawan SD Negeri Taman 2. Pada yang terhormat calon guru penggerak Ibu Laila Kurniati SPD. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
hari ini saya akan membawakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga yaitu pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif, acara yang keempat yaitu penutup. Sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita bisa memulai aksi nyata diseminasi budaya positif dengan lancar. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Hendra Marseta dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, tak lupa marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini atas anugerahnya berupa kesehatan yang masih melekat pada tubuh kita sehingga dapat berkumpul bertatap muka ataupun di ruangan ini tanpa halangan sesuatu apapun dalam rangka untuk diseminasi budaya positif dari CGP yang bernama Laila Kurniati untuk CGP Angkatan 8 Kabupaten Magelang. Diseminasi itu artinya adalah menyampaikan informasi kepada sekelompok, baik kelompok itu sifatnya banyak ataupun sedikit, yang intinya diseminasi adalah mereka untuk bisa menyadari dari informasi yang disampaikan itu untuk bisa melaksanakan. Nah, tentunya yang akan dilaksanakan oleh Ibu Laila Kurniati dalam rangka menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini nanti bisa secara khusus untuk SD Negeri Taman Agung 2 ini kepada siswa ataupun nanti kepada Bapak Ibu Guru beserta karyawan, sehingga nanti budaya positif ini akan menjadi kebiasaan ataupun menjadi karakter bagi warga sekolah khususnya di SD Taman Agung 2 ini. Nah, tentunya hanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga nanti rencana ke depan yang akan dilaksanakan Ibu Laila Kurniati bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Laila Kurniati SPD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Indra Marseta, yang saya hormati Bapak Ibu dan karyawan SD Negeri Taman Agung 2, dan yang berbahagia karyawan SD Negeri Taman Agung 2. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya besok di hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan memaparkan aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Untuk itu, mohon izin waktunya untuk memaparkan materi tersebut. Nah, konsep utama modul budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif,
motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan membahas satu persatu konsep utama modul budaya positif yang telah saya pelajari pada modul 1.4. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu kita mungkin sudah mengenal profil pelajar Pancasila, dan sekarang kita sedang melaksanakan kurikulum merdeka yang ada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat tidak ya untuk lagu profil Pancasila, dimensi profil pelajar Pancasila? Masih ingat betul? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya pinter, terima kasih. Nah, jadi profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Bapak Ibu pasti sudah ya melaksanakan seperti itu profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada siswa, tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu guru itu menguasai panggung, guru ngendikon terus muridnya mengkon mirengke. Tapi ketika di kurikulum merdeka atau dengan profil pelajar Pancasila, siswa itu lebih aktif dan guru itu hanya sebagai fasilitator. Pembelajaran berpihak kepada siswa. Sudah paham ya Bapak Ibu dengan kebutuhan siswa? Karena kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Ada siswa yang belajarnya dengan mendengarkan, ada pula siswa yang belajarnya dengan membaca, harus tepat-tepat. Nah, karena dari itu kita harus mengerti kebutuhan siswa. Selanjutnya adalah disiplin positif. Apa ya yang dimaksud disiplin? Apakah Bapak Ibu ada yang tahu disiplin itu apa? Melaksanakan segala sesuatu cepat, tertib. Diulang ya Bu. Menurut saya, disiplin adalah melaksanakan segala sesuatu tepat atau sesuai aturan. Ya, terima kasih Bu Nur. Menurut Bu Nur, disiplin itu melakukan segala sesuatu dengan tepat dan sesuai aturan. Nah, di sini kita bisa membaca. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kok ketidaknyamanan? Ada yang tahu betul maksud dari ketidaknyamanan? Contoh, berangkat harus jam 7. Kalau tidak jam 7, nanti takut mereka ke sekolah. Takut apa? Sanksi. Takut kena sanksi atau kena hukuman. Maka di sini disebutkan kata disiplin itu menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Mereka takut, mereka melakukan itu karena faktor ekstrinsik atau faktor dari luar, yaitu kita yang memberikan hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik, di mana jika mereka melakukan sesuatu, diharapkan itu muncul dari dalam, bukan karena faktor
faktor luar. Takut karena dihukum kalau aku tidak berangkat jam 7 tepat sampai sekolahan. Berarti itu faktor apa Bapak Ibu? Ya pinter, ekstrinsik. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi benar-benar anak itu sadar, tidak harus kamu kalau berangkat pagi tak kasih coklat. Nah, itu namanya apa? Masuk di? Iya, masuk di sogokan, pinter. Terus kalau ancaman gimana contohnya? Awas ya, kalau sampai besok terlambat lagi. Nah, itu termasuk apa? Ancaman. Dan kok kamu terlambat? Nulis. Aku berdiri. Apa namanya? Hormat kepada tiang bendera. Nah, itu termasuk hukuman. Gitu. Jadi kita harus menyadarkan anak. Di sini kita berharap anak itu mereka sadar sehingga faktor yang muncul adalah faktor intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Itu namanya motivasi. Ya, motivasinya ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini tadi murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum, telat, ngadeg, hormat kepada bendera. Merupakan motivasi intrinsik. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini juga merupakan faktor ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebijakan, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi yang penting atau yang benar itu motivasi yang ekstrinsik atau intrinsik Bapak Ibu. Iya pintar, intrinsik ya, dari dalam diri bukan dari luar. Ya. Nah, di sini kita akan melihat lagi hukuman atau penghargaan. Menyakitkan. Hukuman itu biasanya menyakitkan. Sedih nggak ketika kita dihukum? Kita kembali ke masa SD dulu, masa sekolah dulu. Kita dihukum. Pernah nggak Bapak Ibu dihukum? Pernah ya, semua pernah dihukum. Bagaimana rasanya? Sedih ya? Menyakitkan ya hukuman itu. Nyaman atau tidak? Tidak nyaman. Menyakitkan, tidak nyaman. Terus muridnya jadi takut sama kita. Tapi apakah itu tujuannya kita memberikan hukuman? Atau tidak? Tidak ya, kita tidak ingin ya murid itu takut kepada kita. Memaksa, kudu, aku kudu ini orang, aku minta hukuman kasus nah, murid menyembunyikan kesalahan akhirnya. Kenapa kok murid menyembunyikan kesalahan? Iya, karena takut dihukum, malu Murid jadi merasa rendah diri, tidak pede ketika dihukum. Iya apa tidak Bapak Ibu? Ketika kita flashback zaman SD dulu, zaman sekolah seperti itu. Nah, ketika kita memberikan penghargaan, wah kamu datangnya tepat waktu, tak kasih bintang. Wah kamu nilainya 100, tak kasih bintang. Wah kamu membantu teman, tak kasih bintang. Selalu bintangnya dari kebak apa badan kebak. Tapi kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang pernah memberikan reward seperti itu? Ada nggak siswa yang nggak dapat sama sekali bintangnya? Ada apa tidak? Oh ada. Jadi penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu. Penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan. Iri, kayak mono bintangnya oke. Aku loh, raketok loh aku. Nah, penghargaan itu selain merusak hubungan
mematikan kreativitas. Dan menghukum dengan sistem ranking. Ranking itu juga termasuk kita menghukum. Kalau mendapat ranking 1, kira-kira yang ranking 1 perasaannya bagaimana? Senang, bangga, oke? Kadang terus minta sombong juga. Kadang terus minta apa? Imbalan, minta hadiah kepada orang tua. Bu, aku kan sudah ranking 1, hadiahnya mana dong? Nah, itu berarti penghargaan tidak efektif ketika kita memberikan ranking, terus kemudian bintang, terus juga merampas hak menghargai dirinya pada mereka yang putus asa. Nah, sekarang ini sebelum kita ke konsep disiplin dengan identitas, Bapak Ibu akan kami ajak untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman dan konsekuensi. Mari kita melihat ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Kita coba klik apa dulu? Hukuman. Coba diklik hukuman dulu. Iya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi ketika terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, itu termasuk konsekuensi. Nah, sekarang yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apa ini? Hukuman. Ya, coba Mbak, hukuman. Iya, Bapak Ibu sudah mulai paham ya? Lagi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, konsekuensi. Betul. Coba sekarang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya, hukuman. Sudah mulai paham. Lagi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Iya, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa ya? Hukuman atau konsekuensi? Coba. Ya, yang betul? Yang betul adalah hukuman. Yang betul adalah hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, hukuman. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Wah, sudah mulai pinter ini Bapak Ibu membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Semakin lincah ternyata. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ya, ini ya, yang betul adalah konsekuensi. Lagi-lagi sudah diklik tadi ya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketinggalan pelajaran. Konsekuensi.
Iya, konsekuensi. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Ya. Iya, konsekuensi. Yeay. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman? Ya, betul. Baik, alhamdulillah ternyata Bapak Ibu sudah pintar-pintar semua, sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Berarti kalau hukuman itu apa? Menyakitkan, tidak mendidik. Tapi kalau konsekuensi mendidik dan ada nilai plusnya, jadi tidak hanya sekedar sekedar tugas saja. Kira-kira kalau Bapak Ibu disuruh milih antara hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu lebih memilih apa? Iya, konsekuensi. Nah, konsep disiplin dengan identitas itu ada konsekuensi dan sekarang juga ada yang namanya restitusi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, hanya saat itu. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon. Murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena langsung gitu ya. Loh, kamu kok utangnya ada? Terus kamu kudu ngapain mas? Itu langsung membersihkan. Berarti itu sifatnya apa? Sementara. Tapi jika restitusi itu yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol yaitu dirinya yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi itu apa Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi siswa diajak berdialog, tidak langsung diputuskan. Weh, dari kok tumpang bersih. Tapi kalau di situ murid itu diajak ngobrol. Loh, kok utangnya weh tambah? Kapak nembak, kudu nembak. Wah, ini saya harusnya membersihkan bunga lam. Lek ngelam gak mbak? Pakai labu, lape nanti mbak? Di belakang bunga itu diajak berdialog. Sehingga di situ anak itu bertanggung jawab dan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya, tidak takut. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kedepannya kita ingin anak-anak kita itu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Hal-hal yang harus Bapak Ibu lakukan besok ketika awal masuk sekolah itu Bapak Ibu membuat ini keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Biasanya kan kita kalau masuk itu membicarakan tentang tata tertib gitu ya. Tapi sekarang kita ketika masuk itu kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu atau nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat dan tersirat untuk memotivasi seseorang dari dalam. Itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk-bentuk kalimat positif. Jadi kalau biasanya kita apa kesepakatan kelas kita tidak boleh minum, tidak boleh makan, bukan begitu, nggih. Bahasanya sekarang diganti, bukan bahasa negatif, bukan tidak boleh, tapi bahasa yang positif. Nah, contoh keyakinan kelas, semua anggota kelas perlu belajar.
Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa membantu. Membantu itu ya ketika ada teman yang lupa membawa pensil, kita meminjami. Nah itu berarti itu masuk di senantiasa membantu. Jadi tidak harus diperinci satu-satu. Tapi keyakinan kelas ini adalah global. Termasuk tidak makan atau tidak minum di dalam kelas itu berarti keyakinan kelasnya apa? Saling menghormati. Ketika ada orang yang sedang di depan, kita harus mendengarkan. Jadi tidak usah ditulis mendengarkan bu guru saat bu guru mengajar, tidak, tapi langsung saling menghormati. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Biasanya kita apa? Tidak boleh nakal sama temennya. Nah, tapi di situ diganti kalimatnya. Keyakinan kelasnya diganti, yaitu anggota kelas, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi ketika ada yang nakal, ayo, kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Apa keyakinan kelas kita? Mendapatkan rasa aman. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Di mana jika salah satu dari kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka anak itu cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Contoh, bertahan hidup. Kalau pagi-pagi ibunya lupa tidak memberikan sarapan, kira-kira di kelas dia akan melakukan apa? Meletup, makan di kelas. Nah, berarti salah satu kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, yaitu bertahan hidup. Maka kita harus memenuhi 5 kebutuhan itu. Kalau kasih sayang dan rasa diterima, biasanya anak cenderung melakukan apa? Biying atau pelanggaran di kelas. Biar apa? Biar diperhatikan oleh gurunya, biar dikasih sayang sama gurunya. Karena mungkin di rumah dia kurang mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Nong kelas senengannya aku yang paling hebat, aku yang juara 1. Nah, itu karena juga di rumah mereka kurang mendapatkan hak, yaitu tentang penguasaan. Sedangkan kesenangan, kira-kira contoh di kelas apa? Suka usil sama temennya. Itu karena ketika dia melihat temannya nangis itu ada rasa bahagia. Nah, itu berarti dia kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan itu kurang, belum terpenuhi. Jadi makanya dia di kelas itu senangannya jahil sama temannya, dan temannya mewek itu ada rasa bangga seperti dilihat Allah sepertinya. Kemudian kebebasan juga. Contohnya ketika ibunya setiap hari megang sego kali sosis, anak itu sok jaluri kacane. Karena dia pengen bebas menunya, tidak hanya itu melulu, pengen bergonta-ganti menu. Jadi kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, nanti akan berakibat negatif pada anak tersebut. Nah, 5 posisi kontrol. Ini kita sebagai guru itu kita ada 5 posisi kontrol. Ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Kira-kira sekarang posisi Bapak Ibu itu ada di mana? Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer? Kira-kira mana? Tebakan dulu. Nanti baru, oh aku sebenarnya di posisi ini gitu. Pemantau ya. Ada yang di posisi penghukum? Sidik-sidik push up, sidik-sidik ngersihi kamar mandi. Boten nggih? Tidak ada. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasanya ada kata-kata begini. Kamu nggak kasih
perhatian sama Bu Guru. Bu Guru sudah capek-capek loh nerangin di sini. Kamu nggak mudeng-mudeng. Nah, itu termasuk membuat rasa bersalah. Kalau posisi teman bagaimana kalau teman? Kalau teman itu udah nggak apa-apa, pulang aja. Nanti Bu Guru yang nyiapin buat kamu. Nah, itu posisi sebagai apa? Teman. Itu kurang efektif ya Bapak Ibu. Kemudian posisi sebagai pemantau. Biasanya kata-katanya begini. Yo, apa hukumannya? Apa konsekuensinya nek kamu melanggar aturan? Nah, itu posisi pemantau. Sedangkan posisi manajer, anak itu diajak berdialog. Kira-kira posisi yang tepat kita sebagai pendidik itu yang mana? Yes, betul. Kita ada di posisi manajer. Jadi di situ anak diajak berdialog dulu. Nopo tong, njur piye ben ora ngono, kapan lek memperbaiki. Itu posisi sebagai manajer. Nah, ini ya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, itu kita ditanya dulu. Kenapa kok kamu marah-marah? Nah, itu nyontek aku terus Bu. Terus kemudian kita juga harus menstabilkan identitas. Ketika anak langsung yura kok marah-marah, itu anak juga tidak akan merasa nyaman dengan gurunya. Jadi kita harus menstabilkan identitas dulu. Rapopo, marah ki rapopo. Wong Bu Guru ya pernah kok marah-marah. Itu kita menstabilkan identitas dulu. Jadi biar kita sevisi dulu sama murid tersebut. Kemudian validasi tindakan. Nah, foto lek marah-marah ditanya baik-baik. Jadi tidak langsung memutuskan, diajak berdialog. Kemudian validasi tindakan itu biasanya kita mengorek lebih dalam lagi alasan dia. Jadi anak itu akan jujur jika kita bertanyanya juga pelan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita semua menanyakan keyakinan itu dengan cara, coba tadi kamu marah-marah, kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Nah, begitu. Nanti anak akan menjawab, oh saya tidak menghargai Bu, tidak menghargai teman Bu, saya tidak menghormati dan yang lain sebagainya. Jadi di situ adalah menanyakan keyakinan. Jadi motivasi internal dari dalam diri. Setelah motivasi keyakinan selesai, maka kita memberikan penguatan. Yuk, setelah ini apa yang kamu lakukan? Saya mau minta maaf Bu, saya mau memperbaiki diri Bu. Nah, seperti itu. Harapannya setelah kita melakukan segitiga restitusi, mereka memiliki motivasi internal yang memperbaiki tingkah lakunya. Begitu Bapak Ibu. Banyak sekali materi yang sudah saya sampaikan. Tentunya saya banyak salah dan kata. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya dulu tentang apa yang telah saya sampaikan. Lanjut Pak. Terima kasih waktunya yang diberikan oleh Bu Laila. Saya akan menanyakan tentang penerapan disiplin, khususnya disiplin positif. Ini harus termotivasi, yaitu termotivasi secara intrinsik, tidak didukung oleh faktor dari luar. Nah, faktor dari luar tadi kan ada semacam sodokan, ada hukuman dan ancaman. Itu ketiga-tiga faktor ekstrinsik itu tidak pas untuk diterapkan. Nah, kalau termotivasi secara intrinsik itu yang diharapkan. Untuk saat ini kita sering memberikan semacam reward ataupun mungkin berupa pin kepada siswa yang dalam 1 bulan itu
disiplinnya bagus, termasuk sekolahnya. Nah, ini kan termasuk ekstrinsik ya. Nah, itu berarti kan tidak pas untuk kita jalankan. Apakah masih layak diterapkan selagi anak-anak itu belum bisa menerapkan disiplin secara intrinsik, dan bagaimana untuk menerapkan anak supaya tersadarkan bahwa disiplin itu harus dari dalam hati diri kita sendiri. Oke, terima kasih, semoga nanti terjawab dan bisa memuaskan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Saya coba nih Pak. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita tidak memberikan hukuman, tidak memberikan konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan, atau tidak memberikan penghargaan, tidak memberikan hukuman ataupun tidak memberikan penghargaan, itu kita melakukan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi. Jadi ketika ada anak yang tidak sesuai dengan peraturan, dia selalu datang terlambat, itu sebaiknya kita panggil, kita dekati. Nah, segitiga restitusi ini yang membantu kita menumbuhkan anak tersebut untuk memiliki motivasi internal. Jadi anak itu diajak berdialog. Kenapa kok kamu suka datang terlambat? Begitu. Terus nanti dia akan menjawab A, B, C, D. Mungkin saya tidurnya kemalaman Bu. Nah di situ kita tanya, gimana adik kamu itu nggak terlambat? Jadi sebagai guru itu kita sebagai fasilitator untuk memecahkan masalah anak tersebut, begitu Pak. Kesepakatannya apa yuk supaya besok kamu tidak terlambat, begitu. Anak yang mengungkapkan sendiri, dia yang berjanji sendiri, begitu. Dia yang berjanji, mungkin saya harus boboknya gasek dulu, atau mungkin saya tidak boleh banyak mainan HP, atau terkadang alasan yang membuat kita tidak menyangka adalah setiap malam saya harus membantu ibu berjualan. Jadi kita yang tidak tahu masalah-masalah yang dialami oleh anak, maka kita menggunakan segitiga restitusi ini, di mana kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tindakan walaupun kamu itu membantu orang tua, namun ketika kamu ke sekolah selalu terlambat, itu adalah tindakan yang benar atau salah, begitu. Jadi ditanyakan kepada anak tersebut, salah Bu Guru? Kalau salah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Memperbaiki kesalahan Bu Guru. Caranya bagaimana? Kita sebagai fasilitator untuk tanya terus-menerus, begitu Pak. Jadi nanti anak itu akan mengurai permasalahannya sendiri. Dengan begitu diharapkan nanti ada motivasi internal dari dalam diri anak tersebut untuk mengubah perilakunya. Dan kita juga memberikan masukan. Nah, kalau kamu malam itu membantu ibumu, harus ada waktunya mungkin. Kamu harus pintar-pintar bagi waktu supaya besok tidak terlambat. Karena sekolah itu juga penting, membantu orang tua juga penting. Jadi kamu harus pintar membagi waktu. Besok lagi berarti bangunnya harus apa? Harus bagaimana? Disiapkan sejak kapan? Itu kita guru itu memberikan solusi-solusi, dan anak tersebut juga berusaha untuk berpikir di mana nanti dengan begitu kehidupan yang akan datang anak itu termotivasi untuk selalu memecahkan masalahnya. Jadi tidak dengan diktean. Aku harus bagaimana ya? Tidak, tapi mereka di situ mengolah rasa. Di situ anak itu mulai berpikir bagaimana cara memecahkan masalahnya sendiri. Dan kita sebagai guru itu giring. Yang benar itu seperti ini, itu yang salah, begitu. Dan anak juga diajak berdialog, yaitu kesadaran identitas. Bapak, Pak Guru ini ya sok terlambat Mas. Nek terlambat bendina ya maka ditanyakan lagi. Jadi dia tidak merasa sendiri. Terus, oh ini boleh-boleh tak panggil. Nah, hal seperti itu jadi anak itu sudah membuat paling kamu kantor di Seneni, begitu. Jadi dengan harapan anak tersebut ketika dipanggil atau diajak bicara, dia itu tidak ada rasa dendam pada diri seseorang, tapi dia merasakan Pak Guru itu sudah bisa memecahkan masalah saya. Harapan
bisa ngudari nek bocah itu kan belum bisa memutuskan dan memilah sesuatu. Nah, kita mengajari mereka bagaimana cara mengolah rasa, bagaimana cara mengolah waktu dengan cara segitiga restitusi. Jadi dia terlambat itu pasti punya alasan. Kita tahu nih Bapak Ibu, pasti punya alasan. Nah, yang mesti adalah kita ketika ada anak yang salah, kita harus menstabilkan identitas dulu. Rapopo Mas, telat ki rapopo. Nih, seperti itu adanya. Terus kita juga menanyakan keyakinan. Nek telat terus, kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Disiplin Bu. Piye toh carane ben kamu itu tidak melanggar keyakinan kelas disiplin? Bangun pagi Bu. Nanti anak itu akan diajak berpikir untuk memecahkan masalahnya, yaitu dengan segitiga restitusi. Memang langkah-langkah dalam segitiga restitusi itu kita benar-benar harus sabar dalam menghadapi anak. Begitu Pak, mungkin begitu. Maaf. Tambah Ya. Hidup. Terima kasih jawaban yang pertama. Yang kedua, apakah restitusi itu diterapkan untuk semua kelas ya? Karena untuk kelas yang fase A itu kan untuk dialog itu belum selancar ketika anak sudah sampai ke fase B ataupun C. Nah, apakah restitusi itu hanya mutlak untuk diberlakukan kepada siswa ataupun mungkin bisa terhadap orang tua siswa? Karena barangkali keterlambatan siswa itu bukan karena siswanya itu, tapi karena ke orang tuanya yang ngantarnya yang terlambat. Anak sudah siap, sudah ready, tas dan lain sebagainya, tapi justru orang tuanya malah belum tangil sehari-hari. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, ini sekali lagi, apakah restitusi itu bisa diterapkan tidak hanya pada siswa, apakah bisa dengan orang tua? Makasih. Terima kasih pertanyaannya Pak. Sepengetahuan saya, segitiga restitusi ini diterapkan dalam segala jenjang pendidikan. Baik dari PAUD itu sudah ada yang namanya restitusi. Karena di mana kita sebagai guru penggerak ada teman kita yang berasal dari PAUD dan mereka juga melaksanakan segitiga restitusi. Nah, untuk anak kecil saja bisa, apalagi orang dewasa. Jadi segitiga restitusi itu bisa digunakan untuk segala usia. Begitu Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin sudah banyak yang saya sampaikan. Semoga nanti Bapak Ibu paham dan mengerti tentang apa yang saya sampaikan. Banyak salah dari saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Laila Kurniati yang telah memaparkan diseminasi budaya positif. Semoga dengan aksi nyata diseminasi budaya positif tersebut kita bisa melaksanakannya. Selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa
Ya, nanti Bu Guru meminta tolong kita akan menuliskan di kertas ini. Kalau sudah selesai menulis, teman-teman bisa menempelkan di kesepakatan. Oke, jadi kesepakatan kelas itu bagaimana? Lingkungan yang bagaimana yang kalian harapkan di kelas ini. Paham? Nah, Bu Guru bagi ya. Sudah mendapatkan, bisa langsung ditulis untuk kesepakatan kelas. Bagaimana lingkungan yang kamu inginkan di kelas ini? Bagaimana lingkungan, bagaimana keinginanmu? Kelas ini pengennya seperti apa sih? Silakan ditulis. Kamu pengen kelas yang bagaimana? Silakan ditulis. Kesepakatan kelas. Kesepakatan adalah kesepakatan kelas dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar. Kamu pengen lingkungan belajar yang seperti apa? Kalau sudah, ayo silakan dikumpulkan di sini ya. Kesepakatan kelas.
pengen sekolahannya, kelasnya bersih, rapi, saling menghormati dan rukun. Bisa anak-anak? Bisa. Terima kasih. Sekarang yang kedua, kita ada kesepakatan. Tadi keyakinan kelas itu pengen saling menghormati, rukun dengan teman, kalau mengerjakan tugas tepat waktu, kelas yang bersih dan nyaman. Nah, kita itu pengen kelas kita itu seperti itu, damai, tentram, rukun. Kira-kira keyakinan kelas yang harus kita jalankan apa? Supaya kelas kita itu menjadi kelas yang damai, rukun. Berarti hal yang harus kita lakukan itu apa? Untuk mewujudkan kesepakatan itu. Ben dadi kok ngene iki, apa yang harus kita lakukan? Paham? Nah, ben dadi kelasnya seperti itu, kamu harus melakukan apa? Supaya PR-nya atau tugasnya dikumpulkan tepat waktu, kamu harus apa? Supaya kelasnya bersih, kamu harus apa? Supaya kelasnya nyaman, kamu harus apa? Supaya rukun dengan teman, apa yang harus kamu lakukan? Paham? Bisa ditulis di kertas kelas. Silakan dibagi. Supaya kelas itu bersih, apa yang harus kamu lakukan? Supaya teman-teman itu rukun, apa yang kamu lakukan? Supaya mengerjakan tugas bisa tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, apa yang kamu lakukan? Dan saling menghargai, kamu itu harus apa? Jawaban boleh lebih dari satu. Kalau sudah, boleh ke depan dan menempel. Boleh dibacakan dulu, Dok. Dibacakan dulu, Dok. Secara keras. Melaksanakan tugas. Ya, boleh. Kita harus belajar. Ya, boleh. Siapa lagi? Yuk. Baca dulu. Dibaca dulu. Harus dikerjakan. Terus. Keras. Membersihkan kelas. Ya. Menghormati teman, mematuhi teman. Menjalankan etikat kelas dan tata waktu tugas saling mengerjakan. Mengikuti kelas aktif kelas bersih. Etikat pertama kelas menjadi bersih. Ya. Yang keras suaranya. Kita harus kita terlebih dahulu biar kelas bersih. Yang rapi. Terus. Memberikan menghormati. Ya. Baik, teman-teman, keyakinan kelas sudah ditulis semua. Nah, coba sekarang Bu Guru yang membacakan, karena tadi anak-anak sebelum menempel sudah diapakan? Sudah dibaca. Sekarang nanti yang Bu Guru yang baca. Melaksanakan tugas, belajar, berusaha agar kelas menjadi bersih. Piket kelas setiap hari, saling menghormati, membersihkan kelas. Piket kelas, piket kelas, piket lagi. Tugas langsung dikerjakan, menghargai teman, menghormati teman. Piket lagi. Piket, menghargai, menghormati, tidak membeda-bedakan teman. Saling menghargai teman. Piket kelas, menghargai teman. Ya ini biar piket kelas, membersihkan kelas, membersihkan kelas. Bersikap baik. Piket. Ya, piket. Nah, bisa kita simpulkan anak-anak. Keyakinan
menunda tugas, nanti tidak selesai. Kira-kira kelas kita rukun dengan teman, menghargai dan menghormati, melaksanakan tiket, langsung mengerjakan tugas. Ada lagi nggak yang mau ditambahin? Tadi ada pas di sini Bu Guru berdiri, ada yang kemana? Keluar. Tadi kenapa dulu sama Bu Guru? Iya, minta izin.